Solo camping basket merupakan salah satu tren hobi baru bagi masyarakat. Solo camping atau solo camping basket adalah camping yang hanya dilakukan sendirian. Tujuannya tentu untuk mendapatkan kualitas waktu atau quality time terbaik ketimbang camping bersama teman-teman. Itu alasannya. Sebab salah satu kelebihan hobi yang satu ini, waktunya lebih fleksibel, tidak terikat dengan orang lain atau petualang lain atau basket tim lain. Namun untuk melakukan solo camping basket, sahabat alam juga harus membutuhkan persiapan peralatan dan perlengkapan yang cukup. Bahkan skill bermain basket yang berasal dari ilmu survival atau dengan basic ilmunya survival. Sobat alam, kembali lagi bersama saya Rudi Agusman di Gap Channel. Sobat alam, solo camping, apalagi solo camping basket, saat ini merupakan salah satu tren hobi baru bagi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Solo camping atau solo camping basket adalah camping yang hanya dilakukan sendirian. Tujuannya tentu untuk mendapatkan kualitas waktu atau quality time terbaik ketimbang melakukan camping bersama teman-temannya atau bersama teman-teman. Sebab salah satu kelebihan hobi yang satu ini, yaitu solo camping basket, waktunya lebih fleksibel, tidak terikat dengan orang lain. Namun untuk melakukan solo camping, apalagi solo camping basket, sahabat alam butuh mempersiapkan peralatan dan perlengkapan yang cukup. Bahkan harus didukung dengan ilmu skill basket. Bahkan sahabat alam akan lebih baik kalau bisa mempelajari ilmu survival. Berkenaan dengan topik video ini, yakni 7 solo camping basket untuk pemula. Berikut kami bagikan 7 solo camping basket untuk pemula, agar liburan sahabat alam atau sahabat alam bermain basket di alam bebas di hutan lebih menyenangkan, tapi tetap aman, nyaman, dan tentunya endingnya adalah menyenangkan. 7 tips solo camping basket untuk pemula. Sebelumnya saya sudah bahas panjang lebar tentang perlengkapan utama yang harus sahabat bawa saat melakukan kegiatan solo camping basket. Sekarang sahabat alam juga perlu tahu tips sebelum memulai kegiatan solo camping, apalagi solo camping basket. Berikut dari ke-7 tips itu. Yang pertama adalah persiapkan peralatan camping sesuai kebutuhan. Tentunya di sini ada solo camping basket. Sebelum solo camping, perhatikan terlebih dahulu ketersediaan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sahabat alam bermain basket. Sebab solo camping basket tidak sama dengan camping pada umumnya. Solo camping berarti sahabat alam melakukan camping sendirian. Maka peralatan yang sahabat alam bawa juga harus sesuai dengan kebutuhan sahabat alam sendiri, sehingga tidak perlu berlebihan agar hasil tidak berat. Salah satu yang harus sahabat alam persiapkan tentu adalah tenda, alat masak, akomodasi, serta alat kesehatan. Di video-video sebelumnya sahabat alam sudah tahu bahwa ada beberapa bagian kegiatan bermain basket. Mau sahabat alam full natural, semi natural, atau dicampur dengan portable modern, sahabat alam bisa memilih gaya bermain basket dari 3 pilihan. Berikutnya adalah cari lokasi camping yang aman. Pemilihan lokasi menjadi faktor penting kegiatan sahabat alam bermain solo camping basket, agar kegiatan sahabat alam lebih berkualitas dan tentunya berkesan. Jangan sampai memilih lokasi
yang terlalu jauh dari keramaian, apalagi khusus buat sahabat alam yang masih pemula. Sebab solo camping baskrep punya risiko bahaya lebih besar ketimbang camping bersama-sama teman lainnya. Jadi perhatikan lokasi yang sahabat alam pilih dan pastikan juga dekat dengan sumber air. Dan kalau bisa juga masih ada signal provider untuk komunikasi. Hal ini untuk memudahkan sahabat alam untuk mendapatkan akses akomodasi terpenting, yaitu air untuk minum atau masak. Tekstur tanah sebagai ground camping juga perlu sahabat alam pilih dengan tepat. Jangan memilih lokasi yang terlalu dekat dengan jurang. Yang ketiga, perhatikan rute. Tip berikutnya ini adalah memilih rute terbaik. Oleh karenanya, jika sahabat alam masih pemula, pilih lokasi atau trek jalur yang memiliki rute jelas. Artinya, bukan lokasi yang belum pernah ada orang camping. Sebab sahabat alam harus memulai membuat jalur sejak awal. Hal tersebut bertujuan andai ada hal buruk terjadi, maka sahabat alam bisa dengan mudah meninggalkan lokasi camping, atau sebaliknya tim medis bisa dengan mudah menuju lokasi camping ground atau lokasi sahabat alam. Berikutnya yang keempat, pantau kondisi cuaca. Cuaca juga menjadi faktor yang perlu sahabat alam perhatikan sebelum memulai kegiatan solo camping baskrep. Sebab wilayah Indonesia sebagai wilayah tropis memiliki cuaca yang sulit diprediksi. Kadang terang, namun tiba-tiba hujan deras. Oleh sebab itu, sahabat alam bisa memanfaatkan informasi dari BMKG untuk memantau dan memprediksikan cuaca yang akan terjadi di lokasi kegiatan sahabat alam solo camping baskrep. Dan caranya pun cukup mudah. Sahabat alam bisa mengaksesnya melalui website resmi BMKG. Berikutnya yang kelima, bawa alat komunikasi. Alat komunikasi mutlak harus sahabat alam bawa saat akan melakukan kegiatan solo camping, apalagi solo camping baskrep. Kalau lokasinya memiliki signal, tentu sahabat alam cukup membawa handphone saja. Tapi jika lokasi camping jauh dari signal atau provider atau pemancar BTS, sahabat alam bisa membawa walkie-talkie yang tentunya memiliki jangkauan gelombang radio yang cukup jauh. Hal ini sebagai antisipasi jika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, misalnya tersesat dan lain sebagainya. Ada banyak pilihan walkie-talkie yang bisa sahabat alam bawa, misalnya Popung UP82, walkie-talkie radio HT, Icom P80V, 80 PHF, lithium, atau Bopeng GT3. Berikutnya yang keenam adalah beritahu teman atau keluarga. Tujuan solo camping adalah menghabiskan waktu untuk berlibur, refreshing, dan tentu tidak bikin keluarga khawatir. Oleh karenanya, jangan lupa untuk memberitahu terlebih dahulu pada teman atau keluarga sebelum sahabat alam memulai kegiatan solo camping baskrep, agar keluarga yang sahabat alam cintai tidak khawatir dan tahu persis lokasi sahabat alam berada. Hal ini juga memudahkan tim penyelamat jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini terakhir dari ketujuh tip solo camping baskrep untuk pemula. Jangan meninggalkan sampah di lokasi camping. Menikmati alam bukan berarti berbuat semena-mena, sehingga jangan sampai sahabat alam datang ke sebuah tempat dan meninggalkan sampah. Leave no trace. Pastikan seluruh sampah sahabat alam bawa pulang dan tidak meninggalkan di lokasi camping. Hal ini menjadi etika yang harus dimiliki oleh setiap orang yang melakukan kegiatan camping agar alam tetap asri dan terjaga. Sahabat alam, di beberapa negara, mungkin juga Indonesia, bahwa untuk melakukan kegiatan camping baskrep, apalagi sahabat alam melakukannya secara solo camping, umumnya khusus untuk petualangan bergaya baskrep, biasanya lokasinya tertentu. Kenapa? Karena dalam kegiatan baskrep
ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya natural, seperti membuat api unggun yang juga berfungsi untuk dipakai untuk memasak, bahkan membuat bipak untuk tempat tidur atau bermalam atau untuk berlindung. Artinya sahabat alam akan menggunakan sumber daya alam seperti batang-batang bambu atau kayu atau dedaunan untuk dipakai sebagai penutup shelter. Sahabat alam juga harus punya keahlian belajar memahami ilmu-ilmu survival, dari memulai membuat trap, membuat bipak atau shelter. Dan sahabat alam juga bebas membuat shelter, mau natural 100% khusus dari sumber daya alam atau dipadukan dengan benda-benda atau material portable. Sahabat alam, perlu sahabat alam ketahui juga bahwa bermain basket adalah kita bermain bergaya berpetualang, seperti sahabat alam membayangkan sahabat alam menjadi seorang Tarzan yang tinggal di hutan, bermain di hutan, dan mempertahankan hidup sahabat alam di hutan. Namun sesuai dengan perkembangan zaman, basket tidak hanya 100% natural. Sahabat alam bisa memadukan dengan material-material modern seperti playset, kompor, portable, dan sebagainya. Oke sahabat alam, itulah 7 tips solo camping basket khusus untuk sahabat alam yang masih pemula. Sering-sering belajar memahami ilmu-ilmu survival, yang itu akan menjadi bekal skill sahabat alam bermain basket. Jangan sampai lupa, sebab persiapan yang matang menjadi modal penting bagi aktivitas sahabat alam selanjutnya. Lakukan 3 prinsip aman, nyaman, yang akhirnya bisa menyenangkan. Oke sahabat alam, buat sahabat alam yang baru bergabung di YouTube channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya, dan jangan lupa komentarnya untuk perkembangan YouTube channel. Dan jangan lupa pula bantu subscribe-nya dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di YouTube channel. Saya Rudi Agusman bersama di channel Salam Kali.